Selamat pagi Liverpoolian Indonesia. Selamat datang di channel Liverpool TV Indonesia. Di sini kamu akan mendapatkan update berita terbaru dari Liverpool setiap hari. Terpaksa belanja back, badai cedera justru bakal bikin Liverpool lebih kuat lagi. Liverpool tengah menghadapi masalah besar di lini belakang. Back The Reds bertumbangan karena cedera. Sebagian harus menepi panjang sampai berbulan-bulan. Sebut saja cedera ACL yang memaksa Virgil van Dijk melewatkan sebagian besar musim ini. Lalu ada Joe Gomez yang juga baru selesai menjalani operasi pun akan menepi beberapa bulan. Sekarang bek tengah senior Liverpool hanya tinggal Joel Matip, itu pun rentan cedera. Artinya, besar kemungkinan Liverpool akan bergerak di bursa transfer Januari mendatang. Bahkan, ex-gelandang Liverpool Don Hutchison meyakini pembelian bek tengah top di bursa transfer Januari nanti sangat penting, tidak bisa dihindari. Pembelian bek top pun diyakini penting untuk jangka panjang. Liverpool memang membutuhkan bek tengah baru yang akan semakin memperkuat skuad ketika pemain-pemain sebelumnya pulih dari cedera. Pemain Liverpool Andy Robertson menurut laporan sepertinya tidak akan bisa bermain membela Skotlandia saat melawan Slovakia di pertandingan grup B nanti. Robertson bermain selama 120 menit pada Kamis malam saat negaranya mengalahkan Serbia 5-4 melalui babak penalti. Menurut sebuah laporan setelah pertandingan, Robertson mengatakan bahwa alasan kenapa dia tidak bisa melakukan tendangan penalti adalah karena hamstringnya yang terasa sakit. Ini dapat dimengerti, tentu saja hamstring dapat terasa sakit setelah bermain bola selama 120 menit. Tetapi ini bukan sesuatu yang bisa sembuh dalam semalam. Bos timnas Skotlandia mengkonfirmasi bahwa pemain The Reds itu tidak akan bermain pada pertandingan melawan Slovakia karena permasalahan hamstringnya. Mari kita doakan agar cedera hamstring yang dialami Robertson adalah cedera tingkat 1, sehingga pekan depan ia bisa bermain sebagai starter The Reds. Fans Liverpool dibuat gempar begitu timnas Mesir merilis pernyataan bahwa Mohamed Salah terjangkit COVID-19. Akibatnya, penyerang berusia 28 tahun tersebut harus melakukan swakarantina selama beberapa hari. Sejauh ini, Mo Salah sudah menjalani proses swakarantina selama 7 hari. Dan menurut hitung-hitungan, mantan penggawa AS Roma tersebut tidak akan memperkuat The Reds kala berhadapan dengan Leicester City pekan depan. Mo Salah baru bisa ikut bermain lagi pada pertengahan pekan depan dalam laga lanjutan fase grup Liga Champions. Pada pertandingan tersebut, Liverpool bakal bertemu Atalanta di markasnya Anfield Stadium. Kabar baiknya, kondisi Mohamed Salah tidak terancam. Ia hanya menunjukkan gejala ringan dan hanya perlu menanti hasil tes terbaru. Sayangnya, protokol kesehatan melarang dirinya untuk kembali ke Liverpool untuk sementara. Bintang Liverpool Mohamed Salah dinyatakan positif COVID-19. Asosiasi Sepak Bola Mesir mengkonfirmasinya. Penyerang The Reds saat ini bermain bersama Mesir menjelang pertandingan kualifikasi Piala Afrika melawan Togo selama beberapa hari ke depan. Namun, setelah tes rutin dilakukan, hasil Salah kembali positif, yang berarti ia sekarang harus menjalani masa isolasi diri. Berita itu kemungkinan besar akan membuat frustasi yang besar bagi manajer Jurgen Klopp, yang baru-baru ini menyuarakan keprihatinannya tentang klub yang melepaskan pemain mereka ke pengaturan internasional dengan virus yang masih menyebar di sebagian besar planet ini. Bagi kami, rasanya lebih aman saat kami semua bersama. Meski kami juga punya beberapa kasus, kata Klopp awal bulan ini. Liverpool sudah menjalani tes positif untuk Sadio Mane dan Thiago Alcantara musim ini. Sementara ada juga kebingungan atas Naby Keita dan Xherdan Shaqiri selama putaran terakhir pertandingan internasional pada bulan Oktober.
Semoga cepat sembuh ya, Mo Salah. Liverpool jelas harus beli bek baru pada Januari mendatang. Pertanyaannya adalah siapa pemain yang harus dibeli? Solusi jangka pendek atau jangka panjang? Jika memilih solusi jangka pendek, Liverpool bisa mendatangkan bek senior yang mungkin masa-masa terbaiknya sudah lewat. Harganya lebih murah. Jika memilih solusi jangka panjang, analis Premier League Julian Lawrence menyarankan nama Dayot Upamecano. Jadi saya kira sebaiknya Liverpool mempercepat masa itu. Dan jika bisa, pada Januari nanti mencari pemain yang bisa menyelesaikan masalah, sambung Lawrence. Bisa jadi solusi jangka pendek atau sekalian mencari solusi jangka panjang yang mungkin lebih mudah dan lebih mahal. Contohnya, Upamecano, tutupnya. Jurgen Klopp kini tidak punya banyak pilihan di posisi bek tengah. Fabinho bisa dimainkan sebagai bek tengah, dengan catatan tidak ada masalah di lini tengah. Jika tidak ada tambahan tenaga baru, apa yang bisa dilakukan Jurgen Klopp? Manajer asal Jerman itu bisa saja melakukan copy-paste apa yang pernah dilakukan Josep Guardiola di masa lalu. Saat masih menjadi pelatih Barcelona, Guardiola pernah bermain tanpa bek tengah murni. Cara seperti ini tentu bisa diadaptasi ulang oleh Jurgen Klopp. Siapa bisa jadi bek dadakan Liverpool? Satu nama pemain tengah yang bisa menjadi bek di Liverpool tentu saja Fabinho. Selain pemain asal Brazil itu, siapa lagi yang bisa diandalkan Jurgen Klopp untuk bisa menjadi bek tengah dadakan Liverpool? James Milner, pemain versatile, tentu patut dicoba untuk bermain sebagai bek tengah. Milner bisa bermain sebagai bek sayap, winger, dan gelandang. Sangat mungkin Milner juga bisa bermain sebagai bek tengah. Jordan Henderson, yang tugasnya di lini tengah cenderung bertahan, juga bisa dicoba sebagai bek tengah. Selain itu, nama Curtis Jones dan Naby Keita juga bisa menjadi opsi dadakan bagi Jurgen Klopp di posisi bek tengah. Joe Gomez menyatakan rasa terima kasihnya kepada para penggemarnya yang telah mendukungnya selama proses kesembuhan cedera lutut yang dialaminya. Pemain bertahan Liverpool tersebut mengalami cedera patella tendon saat melakoni laga internasional dan terpaksa harus menjalani operasi. Ini berarti Gomez bakal mengalami kesulitan untuk bermain lagi pada musim ini dan harus segera menyiapkan kebugaran dirinya untuk menghadapi Piala Eropa pada musim panas. Pemain Liverpool tersebut berterima kasih kepada fansnya yang setia mendukungnya sejak dia harus beristirahat selama 15 bulan pada 2015 lalu. Gomez juga berjanji akan kembali lebih kuat lagi saat ia benar-benar pulih nanti. Jalan menuju kesembuhan telah dimulai, kata Gomez. Saya sudah pernah mengalami ini sebelumnya, dan saya tahu apa saja yang harus saya lakukan untuk mengatasinya, dan saya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah mendukung dan mendoakan kesembuhan saya. Kini, saya sedang fokus dengan proses kesembuhan saya dan tetap mendukung teman setim saya dengan segala cara yang saya bisa. Sampai jumpa. Itulah berita terbaru hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya untuk selalu mendapatkan berita terhangat dari tim kesayangan kamu. Terima kasih.